Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam pimpinan ranting Muhammadiyah Kerinting yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ridha kepada kita sekalian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat tanggal 28 November 2025, dan kita sudah berada di tanggal 8 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kajian di setiap hari Jumat menjadikan salah satu usaha untuk tetap memperbaiki dan menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita masih dalam persoalan konsep mendidik anak menurut Al-Quran. Dalam hal ini adalah menurut Quran surah Luqman, seperti yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, yang pertama, Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya perihal tentang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perihal tentang larangan untuk mempersekutukan Allah. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Itu di dalam Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masyir.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Lalu pada ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya itu dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak dan Ibu, pada ayat yang ke-14 kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, diterangkan sebegitu berat usaha yang telah diperbuat oleh seorang ibu dalam hal ini, yaitu seorang ibu yang telah mengandung, seorang ibu yang telah melahirkan, dan seorang ibu yang telah menyusui setidaknya itu sampai 2 tahun. Setelahnya kemudian menyapihnya. Lalu pada ayat yang ke-15, jika seandainya orang tua kita memaksa untuk mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka Al-Quran mengatakan tidak boleh untuk menaatinya, ya, tidak boleh untuk menaatinya. Namun demikian Al-Quran mengatakan tetap bagi kita sebagai seorang anak untuk mempergaulinya itu dengan baik. Ini yang sudah kita sampaikan pada Jumat yang lalu. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Lalu dengan cara apa kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surat Al-Isra Bapak dan Ibu, ayat yang ke-23 ayat ke-24 disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-23 dan ayat 24 itu memberikan bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, atau cara kita menyayangi mereka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Jadi tetap yang pertama itu kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, atau kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ini memang utama, ya. Jadi dari sekian banyak ayat-ayat, pasti yang pertama menyembah kepada Allah atau tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Lalu yang berikutnya adalah hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, ya.
dengan perkataan atau dengan perkataan-perkataan lain yang menunjukkan sikap-sikap yang tidak menyenangkan untuk orang tua kita. Dan janganlah engkau membentak keduanya, ya. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai kemudian membentak. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita sadari bersama bahwa orang tua kita yang sudah berusia lanjut, ya, orang tua kita yang sudah berusia di atas 60-an itu memang perubahannya sudah begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah daya ingat itu sudah sangat lemah. Kemudian penglihatan, kemudian pendengaran. Nah, ini yang kadang-kadang lebih dominan itu pendengaran, ya, di samping penglihatan. Sehingga kadang-kadang ketika kita memanggilnya atau ketika kita menjawab panggilannya dengan suara yang pelan, mereka tidak mendengar. Tapi begitu kita memanggil atau memenuhi seruannya dengan suara yang agak keras, itu nanti dianggap kita membentak. Nah, ini Bapak Ibu, jadi orang tua kita kalau sudah pada usia lanjut itu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, diantaranya dari sisi daya ingat, kemudian penglihatan dan pendengaran. Lalu tenaga itu sudah jelas sangat berkurang, ya. Maka kita tidak boleh membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya itu dengan ucapan yang mulia, ya. Qaulan karima, dengan ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu tentu secara keumuman ucapan yang tidak menyakiti perasaannya. Bukan saja menyakiti perasaannya, tapi juga ucapan yang menjadikan orang tua itu merasa senang. Itu Bapak dan Ibu, kalimat untuk berkata dan mengucapkan dengan ucapan yang mulia. Monggo Bapak Ibu, baik saya maupun panjenengan bersama untuk berusaha, ya. Kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, itu untuk diperlakukan seperti Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Adapun pada ayat yang ke-24-nya adalah, dan rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkan dirimu, ya. Rendahkan dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Yang pertama jelas dari sisi ucapan. Yang kedua itu dari sisi sikap, ya. Jadi antara ucapan dengan sikap kita terhadap orang tua itu senantiasa yang menyenangkan. Kalau kita berjalan di depan orang tua kita tentu tidak boleh dengan apa artinya mungkin tanpa memberikan bentuk-bentuk kerendahan diri kita di depan orang tua, ya. Mungkin agak menjongkok lah, ya. Mungkin agak menjongkok atau kemudian seraya mengatakan amit atau apalah sejenisnya, ya. Itu adalah ucapan dan sikap yang menunjukkan kasih sayang kita terhadap keduanya. Kemudian apa yang diucapkan kita itu suaranya tidak melebihi atau lebih tinggi dari suara orang tua kita, ya. Kadang-kadang kan kita kalau bicara dengan orang tua kita karena orang tua kita dianggap mungkin apa, terus kita ngomongnya lebih tinggi gitu, ya. Seakan-akan kita itu orang yang paling hebat di depan orang tua. Nah, semestinya hal itu tidak diperbuat. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jadi kalau di dalam surat Luqman itu adalah sebuah perintah dan berisikan tentang apa yang telah diperbuat orang tua kita, dalam hal ini adalah seorang ibu terhadap anaknya semenjak ketika mengandung
melahirkan sampai kepada menyusui, menyapi dan memelihara sampai kita dewasa. Tetapi di dalam surat Al-Isra-nya itu cara kita untuk berbuat baik kepadanya. Lalu yang terakhir wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah kepadanya itu sebuah doa, ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya dan kedua orang tua, warhamhuma kama dan kasih sayangilah mereka keduanya, rabbayani shaghira sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Jadi Bapak Ibu, itu cara kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak. Dan yang pokok penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah mendoakannya. Mendoakan untuk kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, itu dengan doa ini sudah sangat cukup, ya. Sekalipun nanti juga ada doa-doa lain. Doa-doa yang lain seperti apa? Rabbana gfirli. Rabbana gfirli. Kalau tadi menggunakan Allahumma gfirli. Kalau ini Rabbana gfirli. Wahai Tuhanku. Rabbana gfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wali walidaya dan kedua orang tuaku, ya, walil mu'minina dan orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, di hari pembalasan. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah mengampuni untuk diri kita sendiri, kemudian kepada kedua orang tua dan kepada segenap orang-orang mukmin, ya, kelak di yaumil hisab. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menghormati atau berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada? Nah, ini khusus, ya, lebih dikhususkan berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tiada atau yang sudah meninggal dunia. Dalam sebuah buku tanya jawab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, jilid yang kedua halaman 179 disebutkan bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini adalah sebuah pertanyaan dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah. Jadi Abu Sa'id bin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi satu ketika duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah, ya. Jadi ketika Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi tengah duduk bersama Rasulullah, datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah. Lalu orang laki-laki ini bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah masih tinggal kebaikan yang dapat saya lakukan kepada ibu bapakku yang telah wafat? Ini penting banget Bapak Ibu, ya, supaya kita berbuat baik kepada ibu dan bapak itu jangan melenceng, ya, tapi ada panduannya, ada tuntunannya dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab. Apa jawabannya Rasulullah? Masih, ya. Faqala na'am. Terus Rasulullah mengatakan as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Setelah Rasulullah menjawab faqala na'am, iya, masih ada yang harus bisa diperbuat untuk orang tuamu yang sudah wafat. Maka beliau melanjutkan as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Engkau mendoakan
engkau mendoakan keduanya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, termasuk mensolatinya. Nah Bapak Ibu, jadi masih banyak yang bisa kita perbuat, masih banyak yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah mensolatinya. Jadi perlu diingat oleh kita semua, ketika orang tua kita meninggal dunia, diupayakan kita sebagai anak untuk bisa mensolatinya. Ini saya sampaikan secara jelas Bapak Ibu, karena di setiap kali kita bertakziah, ketika orang tuanya meninggal dunia lalu mau disolati, justru anak-anaknya tidak kita dapati untuk ikut mensolatinya, seakan-akan sudah dipasrahkan kepada yang lain. Sampai satu ketika saya bertanya, kenapa kamu tidak ikut mensolatinya? Katoke kotor. Apa kalau katok kotor tidak bisa ganti? Kan begitu ya. Kenapa engkau tidak bisa mensolatinya? Aku orang ngerti. Kalau tidak ngerti, yang penting ikut sholat. Imame takbir melu takbir, wong ora krungu iki, liyane ora krungu yen kon ora bisa baca sholat jenazah ya. Yang penting ikuti. Tapi kalau menyadari belum mengerti, belum paham, belum bisa, toh semestinya harus belajar. Nyong menyesal nalika bapane aku ninggal, aku ora bisa turut mensolatinya. Kenapa? Karena saya belum paham, belum bisa tata cara sholat jenazah. Nah baru kemudian ketika ibunya meninggal dunia, dia harus sudah bisa. Itu namanya anak yang mau berpikir ya. Kan banyak Bapak Ibu, ketika orang tuanya meninggal dunia, yang lain rame-rame untuk ikut mensolatinya, tapi justru anaknya tidak ikut mensolatinya. Malah sebenarnya anak dan cucunya itulah yang harus ya, semangatnya melebihi dari yang lain. Kalau perkara habis mengikuti memandikannya, loh begitu di sini lagi dikafani, maka dia bersegera untuk ganti pakaian. Ya. Jenazah kalau habis dimandikan kan dikafani, yang ngatur mengkafani kan ada petugasnya, taruhlah Pak Lebe atau Bu Lebe, kan begitu. Nah di saat itulah sebagai anak yang habis ikut memandikan dalam keadaan pakaiannya mungkin kotor dan itu segera untuk ganti ya. Dan setelah dikafani kan tidak langsung disolati ya, menyesuaikan jamaah-jamaah takziah yang lain, ada yang mungkin mau wudhu dulu, ada yang ini dan seterusnya. Nah, ini kan ada beberapa jeda waktu yang bisa digunakan oleh anak-anaknya yang tadi habis ikut memandikan untuk segera mengganti pakaiannya ya. Sing penting niat. Angger wong dasare niat ya seg-seg nggih panggih. Tapi angger ora patian niat ya klengkat, klengket. Iya, wong angger ora niat ya klengkat, klengket. Klengkat, klengket, jare wong Grinting ngomongnya klelar, kleler. Apa maning? Klengkat, klengket, klelar, kleler, kelambrak, kelambruk. Kayak orang nyemangati temen gitu ya, embat, embut ya. Angger niat, semangat, gagian, bar ikut memandikan jenazahnya, segeralah untuk berganti pakaian. Kapan pira ki wong tuane aku disolati hanya sekali ini ya. Sholat jenazah kan cuma sekali ya Pak. Jadi itu bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Nyolati jenazah apa perlu biaya? Tidak ya. Mensolati jenazah orang tua kita apa perlu macem-macem? Enggak. Cukup dengan pakaian yang bersih, suci, lalu kita sholat.
Bahkan Bapak Ibu, kalau ini saya mengatakan jika kuat, jangan salah paham. Jika kuat, bahkan tidak diharuskan, tapi jika kuat, ketika orang tua kita meninggal dunia, kalau kita mampu ini terjemahannya banyak nggih. Mampu dari sisi keilmuan, mampu dari sisi mental. Ketika orang tua kita meninggal dunia lalu disolati, yang ngimamin kita anak lanang. Tadi saya katakan jika mampu, ya, yang biasanya diimami oleh Pak Lebe, kita bisa matur sama Pak Lebe. Mohon maaf Pak Lebe, biar saya yang ngimami. Tapi itu jika mampu. Kalau tidak mampu ya jangan. Biarkanlah Pak Lebe yang ngimami atau orang lain. Ya, orang mampu, Pak Lebe, biarlah saya yang ngimami. Oke, sih bagus. Begitu takbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian baca surat Al-Fatihah, terus Allahu Akbar, terus ruku. Nah, ini namanya kan belum mampu, ya, belum mampu. Itu nanti malah jadi kacau, ya. Jadi kalau mampu, yang biasanya diimami oleh Lebe atau siapapun lah ya, maka kita yang ngimami. Itu kalau mampu dari sisi keilmuan, mampu dari sisi mental, ya. Ilmu mampu, tapi mental orang mampu. Begitu takbir Allahu Akbar, terus terbawa suasana, dia jatuh pingsan. Itu namanya tidak mampu dari sisi mental. Ya, kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Saya masih teringat ketika almarhum Bapak Haji Ahmad Zabidi meninggal dunia. Itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Yang menyampaikan ceramah pemberangkatan jenazah itu putranya. Begitupun yang mengimaminya. Tapi kalau yang mengimami itu Pak Kiai Syifa Khalil kalau nggak salah. Tapi yang menyampaikan pidato keberangkatan itu putranya yang bernama Dr. Didi Junaidi MA. Itu keren Pak Ibu, ya. Ya karena mampu. Termasuk mendoakan keduanya, ya, mendoakan keduanya. Nah di dalam sholat kan isinya doa-doa itu, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lalu Bapak dan Ibu, engkau memintakan ampun keduanya, ya, memintakan ampun. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Dia itu ya jenazah yang di hadapan kita. Minta kepada Allah untuk diampuni. Ya. Di sini tidak ada perkecualian Bapak Ibu. Semua jenazah, baik itu jenazah dari latar belakangnya itu orang-orang yang dipandang baik maupun orang-orang yang dipandang biasa-biasa saja, oleh Allah, oleh Rasulnya dimintakan ampun kepada Allah. Apa pernah kita mendengar Bapak Ibu, ini yang mati adalah seorang wali, maka tidak perlu dimintakan ampun? Kan enggak. Ini yang meninggal dunia orangnya ahli maksiat, maka dimintakan ampun sebanyak-banyaknya. Kan enggak. Pokoknya siapapun itu jenazah, ya, dari kalangan apapun, ketika ia disolati, mintakan ampun untuknya apa? Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni atas segala dosa-dosanya. Warhamhu, ya Allah berikan kasih sayang untuknya. Wa'afihi, berikanlah kepadanya kecukupan. Wa'fu anhu, dan berikan maaf kepadanya atau maafkanlah dia. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu nggih? Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan serius, ketika ibu ataupun bapak kita meninggal dunia, yang merasa jadi putra putrinya, lebih-lebih cucu-cucunya itu semangat
untuk ikut mensolatinya. Dan kita bisa memberikan saran kepada mereka, itu yang meninggal bapakmu, ayo ikut pada sholat. Sekalian Bapak Ibu, saya menyampaikan di forum yang mulia ini, terutama di kalangan kita, kalau kita mau bertakziah dari rumah itu sudah menggunakan pakaian yang terbaik. Maksudnya wis nganggo pakaian ala sholat. Ya pakai celana panjang, ya pakai baju, ya. Tapi ya kalau bisa jangan pakai kaos lah ya. Apalagi kalau kaosnya di belakangnya banyak tulisan-tulisannya. Ya, artinya apa? Kita dari rumah itu ya memang bertakziah. Nah, salah satu di antara rentetan takziah itu ada yang bisa diperbuat oleh kita sebagai jamaah takziah. Orang mung sekedar mbung katon-katon tok. Ketika jenazah itu disolati, kita bersama berduyun untuk ikut mensolatinya. Kadang-kadang kan ana sih ya bertakziah begitu sing takziah nganti wong 500, tapi barang disolati 100 belangkah, kan begitu. Lu yang lain cuma pada nonton. Kenapa kamu nggak ikut sholat? Lah aku nganggone celana pendek. Lah kenapa dari tadi nggak pakai celana panjang gitu? Napa Pak Cik? Ana lepene. Lah sing go anuk maning kan menine, lah aku ora nyolati ge wis ana sing nyolati. Waduh, kita jawaban kayong berlebih. Gitu Pak ya. Jadi diupayakan ketika kita ikut bertakziah untuk bersama-sama mensolatinya. Lalu jawaban Rasulullah yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah wa infadu ahdihima mim ba'dihima. Engkau tunaikan janji mereka, engkau tunaikan janji mereka berdua setelah mereka tiada. Ini penting sekali. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, bentuk penghormatan kita kepada keduanya adalah menunaikan janji-janji yang pernah disampaikan oleh orang tua kita kepada yang lain. Ya. Orang tua kita dulu pernah janji apa? Kalau janji itu disampaikan kepada istri dan anaknya, ya misalkan yang meninggal itu seorang bapak, maka diingatlah dulu bapak pernah janji ini. Itu harus ditunaikan. Saya mau insya Allah anak-anakku, insya Allah nanti saya mau wakaf gitu. Misalkan ini aku panwakaf sebidang tanah sawah 1/4 bau keneng Teglogan. Belum sampai wakaf itu diserahkan, ya baru keluar janji, tapi orang tua sudah meninggal dunia. Maka yang mendengarkan janji tersebut, baik seorang istri maupun anak-anaknya, harus segera ditunaikan. Itu namanya bentuk penghormatan. Tapi anak yang tidak menghormati orang tua, mien wong tua pernah ngomong jare pan wakaf nggo Masjid Baitul Arqam. Mung bae ya, wong tua wis mati iki pan bila temen wis lah ya. Lumayan kayak seprapat dibagi bocah papat kan lumayan ya. Ya wis lah kasih ngerti BK. Mohon maaf kenyong kasar ke bahasane. Kowe bocah sing duraka. Ngerti weruh krungu welan-welan nek wong tua pernah janji nyong besok pan wakaf nggo Masjid Baitul Arqam 1/4 bau ya, tapi sebelum sampai diserahkan secara resmi udah keburu meninggal dunia. Lah sing dadi anak-anaknya malah kayak kue dong wis disepakati kayak kue, bocah sing papat wis sepakat ya wis barang giliran pembagian sing dadi mbarep ya, tapi ke sawangger didol regane
200 juta. Ya, nyong sebagai kakang tua ya bagianane nyong 100 juta. Kok kabeh nggo kon sing bocah telu. Ora bisa, Kang. Jadilah masalah. Ya, jadilah masalah. Akhirnya janjine wong tua ora ditunaikan, sementara harta yang ditinggalkan tersebut malah jadi bahan perebutan. Ya, yang terjadi apa Bapak Ibu? Anak-anaknya sudah tidak saling akur gara-gara tanah seperempat bau itu. Inilah kalau mendapati anak yang tidak sesuai. Makanya Rasulullah betul menyampaikan, engkau tunaikan janji mereka berdua setelah wafat. Tunaikan janji itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan mau menyerahkan sesuatu selagi masih hidup, segera untuk ditunaikan. Kalau kemudian belum memungkinkan, boleh pakai secari kertas. Ya, secari kertas, tanggal, bulan, tahun, tanda tanganin jenengan, syukur diberi dengan materai. Itu menjadi dasar hukum. Sehingga kalau ada di antara anak yang kemudian ingin mengubahnya, ya, maka surat itu menjadi saksi. Ini adalah amanat orang tuamu. Dulu pernah berjanji mau ini. Ini buktinya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, wasilatur rahim allati la tuwasalli illa bihima. Engkau sambung kekeluargaan mereka yang ditinggalkan. Engkau sambung kekeluargaan mereka yang ditinggalkan. Kira-kira maksudnya apa? Jadi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka Bapak Ibu, hubungan kekeluargaan ini harus tetap terjaga dengan baik. Justru yang awalnya kurang harmonis supaya lebih diharmoniskan. Ngampurane sing akeh. Misale bapak atau ibu kita dengan uak kita atau mungkin dengan paman kita, kan antara kakak dengan adiknya ya. Kok hubungannya kurang bagus? Justru ketika mereka sudah meninggal dunia, kita yang menjadi keturunannya itu menyambung kembali. Itu maksudnya. Paham Bu? Kira-kira Bu? Tak ulangi ya, tak ulangi. Andaikan atau seandainya bapak atau ibu kita dengan kakak dan adik mereka, berarti dengan uwa dan paman kita, atau dengan yang lain, hubungannya lagi kurang bagus karena sebab-sebab tertentu. Setelah mereka itu meninggal dunia, kita sebagai keturunannya, sebagai ahli warisnya, itu menyambung kembali. Malah bisa jadi kita menyampaikan kepada mereka, Pak Dek, bapak kula pun mboten enten. Riyin bapak kula kali panjenengan kayong kirang bagus hubungane. Nah kula sebagai ponakaning jenengan berusaha untuk memperbaiki kembali, dan tolong ibu maupun bapak kami yang sudah tiada dimintakan mohon untuk dimaafkan. Oh nggih, insyaallah pun tak maafkan. Niku Pak Bu, jadi menyambung kembali hubungan yang ditinggalkan. Termasuk kita sebagai sesama cucu ya, karena mungkin ya sesama cucu, sesama putu itu juga harus apa? Harus tetap silaturahimnya itu bagus. Aja sampai wong tua wis ninggal malah tambah ado. Ki arane apa? Menghormati orang tua kita yang sudah tiada. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya adalah wa ikramu sadiqihima.
engkau muliakan sahabat-sahabatnya semasa keduanya masih hidup. Engkau muliakan sahabat-sahabatnya ketika orang tuamu masih hidup. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, orang tua kita itu punya sahabat, ya, sahabat karib. Bisa jadi sahabat karib itu bisa karena bisnis, ya, saking mualite akhirnya teman bisnis itu jadi sahabat karib. Nanti sahabat karib ngerti ya Pak? Sahabat karib ke ispoke saking apike lah ya. Terus bisa jadi karena faktor organisasi, ya. Begitu bapak melebuning organisasi, terus duwe kanca karib pirang-pirang. Maune lah durung organisasi ta, orang duwe kanca karib. Begitu masuk, alhamdulillah duwe kanca karib. Karo haji A bagus, karo haji B bagus. Sahabat karib, sering dolan, sering medang bareng, sering ngopi bareng, sering ngobrol bareng. Itu namanya sahabat karib, ya. Jadi karena bisnis, karena organisasi, atau bisa juga karena relasi tertentu lah ya, itu menjadi sahabat karib. Kita yang menjadi anaknya itu ngerti, kayak koncone bapak mien, kancane bapak gemien kancane. Kue diapiki Pak, diapiki, ya. Kalau mereka masih mau bersilaturahim ke rumah bapak kita, lalu kita mendapatinya, ya kita perbaiki dia, kita muliakan dia. Seperti bapak dan ibu kita dulu memuliakannya, gitu ya. Yang jenenge sahabat karib, bapak ibu wis langkape, terus karo anaknya isi nyambung. Lah sing dadi anaknya juga sebaliknya, ya, memuliakannya, ya. Ya jenenge tamu dimuliakan lah, caranya seperti apa? Engkau muliakan sahabat-sahabatnya semasa keduanya masih hidup. Lah kan nyatane akeh sih Pak, ngerti ke batire bapak utawa batire ibu mien akrab nemen, barang wis selangka nyong sing dadi anake terus ora iya ora embu, ya. Ini kan termasuk tidak memuliakan ibu dan bapak yang sudah meninggal. Jadi itulah bapak dan ibu, cara kita memuliakan, menghormati orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal dunia, ya. Yang pertama, mendoakan keduanya termasuk mensolatinya, lalu memintakan ampun untuk keduanya. Engkau tunikan janji mereka, lalu sambung kekeluargaan, dan yang kelima memuliakan sahabat-sahabatnya. Ini yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bermula dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Saidi, yang kala itu tengah duduk bersama Rasulullah. Datanglah seorang pemuda dari Bani Salamah yang menanyakan, wahai Rasulullah, adakah saya masih berbuat baik untuk orang tua yang sudah tiada? Beliau menjawab seperti yang tadi disampaikan. Apakah kemudian di sini terdapat sesuatu yang seperti banyak diperbuat di tengah-tengah masyarakat kita? Kan tidak ada Bapak Ibu, ya. Mendoakan kedua orang tua itu gampang epor. Jenengan habis sholat fardu, wirid zikir, lalu berdoalah untuk orang tua kita, baik yang masih hidup, terlebih yang sudah meninggal dunia. Gitu nggih Pak Bu nggih. Ini kita masih ngaji seputaran nasihat Luqman kepada putranya. Salah satunya adalah untuk berbuat baik kepada orang tua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita ini sudah menjadi orang tua karena kita sudah punya anak, sudah punya menantu barangkali, sudah punya cucu barangkali. Tapi ingat, kita pun masih seorang anak karena kita juga punya orang tua. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pagi hari ini seraya memberikan petunjuk, memberikan kepada kita
bagaimana Al-Quran memberikan untuk kita pelajaran-pelajaran yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau beribadah untuk Allah dan menghormati kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jam baterai hari anang maksudnya